GKI Ngupasan. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kalau kita bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan walaupun kondisi saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita harus selalu bersukacita dan berbahagia. Ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita katakan, Masa sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat bersertaku. aku Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 katakan sekali lagi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari sambil kita bangkit berdiri, mari kita angkat pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Teman-teman yang di rumah boleh tepuk tangan juga loh.
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ayo kita mau lebih bersemangat lagi untuk menyatakan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Teman-teman yang di rumah, pasti kita sudah menerima cinta kasih Tuhan. Karena kita sudah menerima, kita mau share cinta Tuhan ke sekitar kita. Ke mama, ke papa, ke kakak, ke adik, ke sekitar semua. Dengan membentuk jari seperti cinta, kita mau berkata, Tuhan cinta kamu, aku pun juga. Tuhan cinta kamu, aku pun juga. Tuhan cinta kamu, aku pun juga. Ya teman-teman, kita lebih bersuka cita untuk tidak jemu menyatakan kasih Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Teman-teman pasti masih semangat dong ya. Karena kita mau menyadari betapa baiknya Tuhan yang telah memelihara dan mengasihi kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Beri kembali. Haleluya, kita puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tiba sesi kita untuk syukur dan doaku. Pada sore malam hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah diberikan banyak sekali kelimpahan di dalam kehidupan yang sudah diberikan kepada kita, baik untuk pekerjaan maupun bisnis yang sudah semakin membaik di dalam masa pandemi ini, dan ekonomi kita kembali bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dan tak lupa juga kita bersyukur karena boleh melanjutkan pendidikan baik di tingkat sekolah maupun kuliah, maupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat yang lebih tinggi. Kita juga akan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anggota keluarga kita yang sudah boleh diberikan kesehatan, sudah diberikan pemulihan dari sakit penyakit yang mereka derita. Dan ini adalah sebuah berkat yang tak terhitung nilainya, yang dari Tuhan. Kita bersyukur pula karena sudah boleh memulai pekerjaan kembali, studi kembali, dan kesemuanya itu Tuhan mau berikan kepada kita dengan lancar sehingga kita boleh mendapat sukacita atasnya. Kita juga bersyukur untuk saudara-saudara kita yang boleh melangsungkan pernikahan di tengah masa pandemi ini, dan Tuhan mengizinkan mereka untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang baru meskipun dalam keterbatasan karena sakit penyakit yang sekarang baru menjadi pandemi di dunia ini. Kita juga bersyukur untuk setiap rintangan maupun cobaan yang boleh kita lalui, dan Tuhan pasti menguatkan kita dari proses yang boleh kita jalani melalui cobaan maupun rintangan yang akhirnya boleh kita selesaikan, dan kita selesaikan itu pun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saudara-saudari, mari kita tunduk diri dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Mulia, terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati kami, keluarga kami, saudara kami, sahabat kami yang saat ini sedang dalam keadaan yang kurang baik. Dan Tuhan, boleh Engkau ulurkan tangan-Mu kepada mereka sehingga mereka lekas dipulihkan dan boleh kembali beraktivitas dengan normal, dan Tuhan berkati dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk ujian akhir yang sudah kami hadapi maupun yang akan kami hadapi. Semoga hasilnya yang boleh kami dapatkan sesuai dengan keinginan kami, dan kesemuanya itu boleh terjadi hanya atas nama kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kelancaran semua yang sudah kami rencanakan, baik studi, pernikahan, pekerjaan, dan lain-lain. Tuhan mau turut andil di dalamnya sehingga di setiap proses yang boleh kami jalani, kami berproses bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga memohon berkat dan kekuatan-Mu serta hikmat untuk menjalankan segala rencana yang sudah disiapkan selama ini. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk setiap hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, dan juga tahun yang akan berganti pada bulan yang akan datang. Dan semoga tahun yang baru ini Tuhan lebih memberikan kami segala sesuatu yang kami perlukan, dan kami boleh semakin merasakan kuasa dan damai sejahtera yang daripada-Mu.
Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tiada yang lebih indah Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Biar sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau siapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengejar hadir-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mari menyembah Tuhan, and let's sing a song together. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam
Selamat hari Minggu, saudara-saudara, teman-teman kaum muda dari GKI Ngupasan. Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah mau mengajak saudara merenungkan sebuah bagian Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh membutuhkan firman-Mu karena kami ingin berjalan bersama Engkau dalam perjalanan spiritualitas kami ini. Itu sebabnya Tuhan berbicaralah ya Bapa, dengan cara yang dapat kami mengerti satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus yang menyentuh hati kami berdoa. Amin. Saudara, Lukas 3 ayat 1-14. Saya akan mengulas kisah awalnya, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Jadi kisah ini berawal dari pencatat Lukas atau penulis Lukas mengatakan bahwa pada waktu itu ketika zaman di mana ada yang bernama imam besar Hanan atau Kayafas, ada firman Tuhan yang datang kepada seorang pemuda, saudara. Jadi pemuda ini bernama Yohanes, dia anak Zakaria yang sedang rupanya main-main atau sedang menyendiri, sedang bertapa di padang gurun, sedang menjalani spiritualitasnya. Lalu ketika firman Tuhan datang kepada dia, maka dia segera pergi. Jadi tidak diceritakan apa firman Tuhannya, tapi segera dia pergi keluar dari padang gurun, pergi ke daerah Yordan dan berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti menurut dia yang dikutip dari nubuat-nubuat Nabi Yesaya, ada suara katanya yang berseru-seru di padang gurun, sama suaranya, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Lukas 3 ayat ke-5, ini pernyataannya, "Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datangnya dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, agak kasar ini kata-katanya saudara, tapi rupanya ini bahasa tegasnya. "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi," nah ini hal positifnya, ayat 8, "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami." Maksudnya tenang-tenang aja gitu ya, karena kamu udah keturunan Abraham. "Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dan dari batu-batu ini." Ayat ke-9, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak jadi bertanya-tanya saudara, kalau demikian apa yang harus kami perbuat? Ayat 10, jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia bagikan dengan yang tidak punya. Barang siapa punya makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Pemungut cukai loh saudara, untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Ayat 13 jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Terakhir, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami?" Rupanya prajurit juga bertobat saudara. "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memperas, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Demikian firman Tuhan, syarat pesan dan makna. Mari kita renungkan, karena diberkatilah kita, berbahagialah kita yang memahami pesan Tuhan, dan diberkatilah kita yang melakukannya. Maranatha. Teman-teman pemuda, siapa yang gak pernah nunggu? Pernah dong nunggu. Waktu saya remaja atau pemuda, saya juga sering nunggu
sampai waktunya saya dipanggil oleh dosen untuk bimbingan, nunggu waktu dia, nunggu kapan tuh orang nembak ya. Waktu saya mikir suka sama seseorang dan dia mulai deketin saya, nunggu kapan ya saya selesai kuliah, kayaknya kok nggak selesai-selesai, udah ngambil cepet-cepet, tapi tetap ada SKS yang mesti dipenuhi. Nunggu kapan ya kiriman dari orang tua datang supaya bisa jajan dan makan lebih enak karena udah dapat uang yang lebih banyak dari tabungan yang sudah menipis. Kita banyak menunggu sampai saya akhirnya punya pacar, menikah. Kapan ya saya hamil? Nunggu 1 bulan aja sampai atau 2 bulan hamil, saudara, itu lama sekali rasanya. Nunggu hamil 2-3 bulan rasanya lama sekali. Sudah hamil, nunggu kapan melahirkan, 37 minggu saya menunggu. Lama sekali rasanya. Nunggu melahirkan, detik-detik saya melahirkan, nunggu 2-3 jam setelah air ketuban pecah, itu juga rasa lama sekali. Ketika anak saya mulai beranjak dewasa, sekarang usianya sudah 16 tahun lebih, saudara, menunggu sampai Tuhan Yesus menyentuh hatinya dan membuat dia tahu bahwa aha, inilah Tuhan Yesus yang mencintai saya, itu lama juga, saudara. Hidup penuh dengan penantian dan menunggu. Pertanyaannya, gimana cara kita mengisi waktu saat menunggu? Dan apakah yang kita tunggu itu sesuatu atau harapan yang benar, harapan yang tidak sia-sia, harapan yang sesuai dengan apa yang juga mau diberi oleh sang pemberi? Itu seninya. Tahukah teman-teman bahwa apa yang kita tunggu belum tentu kita dapatkan. Misalnya, saya suka sama si A, yang nembak saya si B. Saya berharap dapat A, yang dapat C. Saya berharap dapat pekerjaan D, yang dapat Z. Saya berharap tidak dapat, tapi justru orang lain memberikannya kepada saya dan saya mau tidak mau belajar untuk berterima kasih atas kasih yang diberikan orang lain. Saudara, tidak semua, kalau orang Jakarta bilang, jaka sembung bawa golok. Seringkali nggak nyambung. Nah, bagaimana caranya supaya apa yang kita harap itu nyambung? Saya dulu pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya jodoh. Tiap hari, saudara, bayangkan, apalagi kalau lihat kakak-kakak saya 2 sudah berjodoh. Saya sampai berdoa, Tuhan kapan ya waktu saya punya jodoh gitu ya. Saya doa terus, minta terus isinya. Satu kali dapat ilham lah saya untuk berdoa berbeda. Lalu yang saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ini udah bertahun-tahun minta. Umur saya sudah 25 tahun. Kapan Tuhan akan kasih saya jodoh? Atau memang Tuhan gak mau kasih saya jodoh, saya harus tinggal sendiri. Katanya perempuan banding laki-laki sekarang di dunia 1:9, saudara. Apa saya termasuk 1 dari 8 yang gak dapet ya? Lalu saudara, berasa di dalam hati, memang Tuhan bisa bicara melalui hati nurani atau self-talk kita. Kelihatannya Tuhan bertanya pada saya, gini Ri, jangan banyak minta dulu. Tapi pikir dulu kamu mau yang seperti apa, yang sama kira-kira seperti yang aku mau. Lalu saya pikir-pikir, saudara. Tunggu Tuhan, saya belum bisa jawab, saya bilang. Lama itu, cukup lama, berbulan-bulan saya mengambil keputusan mau seperti apa jodoh yang kalau Tuhan kasih kira-kira saya pasti terima. Karena dulu modelnya, saudara, kalau lihat cowok itu, saya mau itu deh Tuhan. Orang udah deket, kayaknya gak jadi deh Tuhan. Orangnya gak terlalu baik. Waktu saya berdoa lagi untuk orang itu,
Tuhan, kayaknya saya suka sekali dengan orang itu. Tapi dalam doa saya, kok saya pikir-pikir dia banyak berbeda sama saya ya Tuhan. Kayaknya saya bisa gak cocok sama dia. Nah akhirnya saudara saya balik. Tuhan tuh sebetulnya mau saya tuh sama siapa sih? Nah dalam perjalanan bertanya seperti itu, saya merasa Tuhan bicara pada saya, pikir mau yang seperti apa Ri? Lalu saya mulai pikir-pikir saudara, saya mulai mikir, kayaknya Tuhan yang paling saya perlukan itu adalah cowok, pacar, suami yang hatinya itu cinta sama Tuhan Yesus. Jadi saya nggak tahu lah tampangnya kayak apa. Ya berharapnya sih di mata saya dia cukup ganteng. Sehingga kalau saya bangun pagi, kalau saya lagi kesel sama dia, at least saya melihat kegantengan dia lah, menghibur lara saya. Jadi yang pertama adalah bukan ganteng saudara, tapi dia mencintai Tuhan. Karena buat saya orang yang mencintai Tuhan, dia pasti cinta sama saya. Maka yang kedua, 11-12 sama itu Tuhan, dia bukan hanya cinta Tuhan. Tapi dia cinta saya, dia sayang sama saya, dia sayang sama saya, dia sayang juga sama keluarga saya. Karena buat apa dia sayang sama saya, tapi dia gak sayang dan gak peduli sama keluarga saya. Yang kedua itu. Yang ketiga, saya bilang, saya udah punya tuh, ada contoh-contoh hidup suami istri kelihatannya saling sayang, tapi yang satu tidak mau mengerjakan apapun di rumah, alias agak males, tidak bertanggung jawab, suka blaming atau menyalahkan orang. Saya bilang, Tuhan, saya minta yang ketiga. Suami saya itu adalah suami yang bertanggung jawab di dalam kerja, di dalam segala hal. Bonus 45 adalah saudara, tapi gak terlalu penting masa kini. Tapi yang 1, 2, 3 itu penting buat saya. Dan saudara tahu, tidak lama setelah itu, kira-kira mungkin tidak sampai 1 tahun. Dalam masa penantian saya begitu tenang. Saya berharap bahwa yang saya minta sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan itu sebabnya penantian saya ketika orang tanya, udah punya pacar Ri? Belum, doakan aja, saya bilang gitu. Atau orang tanya, Ri, sekarang udah ada jodohnya? Masih dibikin sama Tuhan, disiapkan sama Tuhan. Begitu tenang saya menjawab saudara. Karena dalam hati saya tahu, kalau saya meminta yang Tuhan maksud, atau meminta yang sepaham dengan Tuhan, masa sih Tuhan yang begitu baik akan menahan kebaikannya untuk saya? Nah, saudara, tidak sampai 1 tahun, Tuhan memberikan seorang sahabat yang semakin hari semakin dekat dengan saya. Dia adik kelas saya, tapi umur kami tidak terlalu berbeda karena saya pernah lompat kelas. Dia seorang yang mencintai Tuhan. Dia seorang yang mencintai keluarganya karena malam minggu pun jalan-jalan sama keluarganya. Itu yang saya lihat setiap kali. Yang ketiga, dia kalau di MBTI saudara Mr. Responsible ternyata. Itu sesuai banget dengan harapan saya. Pernahkah saudara punya harapan seperti itu? Harapan yang saudara gumulkan itu sama dengan harapan atau rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tema kita pada hari ini adalah tentang waiting room. Bicara tentang menunggu, kalau tadi saya menunggu jawaban Tuhan, orang Israel juga menunggu, saudara. Orang Israel menunggu datangnya Mesias, juru selamat, raja yang akan memerintah kehidupan mereka dengan tangan besi, dengan kemampuan yang menguasai berbagai bangsa yang tadinya menekan mereka. Jadi bangsa Israel, saudara, itu seringkali hidup di bawah penjajahan. Mulai dari sejak zaman Yesaya sampai zaman menjelang Yesus lahir, orang Israel itu dijajah. Nah, pada waktu Yohanes hadir, mereka dijajah oleh Romawi.
Jadi mereka harus bayar pajak, mereka harus hidup di bawah hukum Romawi, mereka tidak bisa seenaknya menjadi bos atau pengusaha, mereka benar-benar hidup sebagai bangsa yang terkungkung. Itu sebabnya mereka berseru-seru. Saya membayangkan setiap hari mereka berdoa sambil makan, minum, lalu mereka berdoa, Tuhan berikan juru selamat supaya kami bisa menjadi bangsa yang bebas. Itu senantiasa yang mereka lakukan, berdoa sambil menunggu. Nah saudara, menariknya adalah ketika orang suruh menunggu, apa yang dilakukan? Di zaman ini kalau orang nunggu, saudara, mau minum, dia mulai minum lagi. Atau ada lagi, saya pernah satu kali pergi ke satu tempat dengan kereta cepat, mereka menunggu sampai masuk ke daerah di mana mereka akan turun dari kereta itu. Ada yang main gadget, ada yang ngobrol, ada yang mereka baca buku dari Kindle atau baca buku hard copy. Banyak yang mereka lakukan. Zaman sekarang katanya di kereta cepat daerah Singapura saya dengar mereka menunggu sampai ke tempat yang mereka tuju. Mereka nggak boleh ngobrol karena mereka pakai masker. Mereka nggak boleh telepon karena bisa ada semburan. Jadi mereka hanya bisa bergadget ria atau membaca buku secara sendiri-sendiri. Terus ada banyak hal yang bisa kita lakukan saat menunggu. Orang Israel melakukan apa saat mereka menunggu? Mereka menunggu dengan cara hanya meminta secara pasif. Minta dan terus. Lalu Yohanes mengatakan nggak cukup segitu aja. Ada setidaknya 3 hal yang perlu kamu lakukan. 1, persiapkan jalan bagi Tuhan. Itu berarti secara aktif bersihkan. Kalau orang siapkan jalan kan bersihkan sesuatu, bersihkan jalanan itu supaya menjadi layak untuk sang raja itu datang. Nah, secara hurufiah memang seperti itu, tapi pesannya adalah siapkan hatimu, luruskan hatimu, siapkan supaya ketika Mesias atau juru selamat itu hadir, yang kita tahu itu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan itu hadir, hatimu bersih, hatimu siap menerima Dia. Yang kedua, yang perlu kamu lakukan adalah dalam tingkah laku, dalam melakukan berbagai pengalaman keseharian. Lakukan sesuatu tanpa kekerasan, lakukan dengan damai, lakukan yang membuat orang lain untung bahkan, yang membuat orang lain merasa berbahagia. Jangan tekan orang, jangan lakukan sesuatu yang membuat orang menderita. Tingkah laku, saudara. Jadi siapkan hati, tingkah laku, dan yang ketiga hasilkan buah dari pertobatan. Buah, saudara, buah. Hasilkan karya. Bersihkan hati, tunjukkan dalam keseharian bahwa kamu menjadi orang-orang yang memberi kebahagiaan dan keuntungan atau berkat buat orang lain. Hasilkan karya buat Tuhan tentunya, yang bisa dilakukan buat sesama, tetapi diberikan dari hati untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Teman-teman pemuda, kita tidak tahu di masa COVID ini siapa yang akan mendapat giliran terlebih dahulu. Seorang sahabat saya, sesama rekan pendeta, di usia yang menurut saya masih muda, Tuhan panggil karena sakit COVID. Kami sedang merencanakan sebetulnya sebuah pelayanan keluarga bersama, di mana kami akan membina para orang tua, membina suami istri, bersama-sama saling berbagi dalam sharing group dan sebagainya. Mimpi kami masih banyak untuk pelayanan ini. Tapi akhirnya Tuhan panggil dia. Itu mengingatkan saya bahwa waktu hidup itu waktu Tuhan. Dan itu sebabnya sebelum Tuhan datang kembali, dalam peringatan Advent ini atau nanti ketika kita Natal, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Bukan kedua kali, karena sekarang juga sudah datang di hati. Tapi begitu dia datang secara fisik kembali, maka apa yang dapat kita lakukan dalam masa penantian ini?
Atau mungkin terlalu jauh buat teman-teman. Kita nggak tahu siapa yang akan dapat COVID duluan dan dipanggil pulang karena Tuhan, dipanggil pulang oleh Tuhan melalui pintu itu. Kita nggak tahu kapan itu terjadi. Tapi kita juga punya harapan-harapan pendek. Mungkin ada harapan dari teman-teman untuk cepat selesai kuliah, untuk mendapat pekerjaan, untuk dapat jodoh dan menikah, untuk punya anak, untuk menyelesaikan ujian dan bebas bermain dan mendapat liburan jangka pendek. Saudara, dalam menunggu seperti itu, menunggu harapan kita dikabulkan oleh Tuhan, menunggu Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama tadi seperti Yohanes katakan, bersihkan hati. Seperti apa bersihkan hati, saudara? Saya suka sekali ini hadiah Natal dari Komisi Senior atau Lansia, saudara. Jadi yang paling unik dari punya gelas itu adalah bagaimana kita tidak susah mencucinya. Dan saya lihat gelas ini tidak susah mencucinya. Karena tangan saya bisa masuk, lalu bisa dibersihkan setiap sudutnya. Saudara-saudara, ada banyak cara kita dapat membersihkan hati kita di setiap sudutnya. Yaitu salah satunya adalah kuncinya, tutupnya itu besarannya mesti sama yang ada di dalamnya. Jadi saudara, bukalah hati seluas-luasnya. Jangan pelit untuk evaluasi hati kita. Apakah ada kebencian, kemarahan, permusuhan, iri hati, dengki, sakit hati, ketersinggungan, apapun itu. Mari kita hitung satu persatu. Kalau ada lagu, hitung berkat satu persatu. Hitungnya hitung berkat, saudara. Tapi saat ini, hitung dosa dan kesalahan kita. Lalu bersihkan itu sedalam-dalamnya, sebersih-bersihnya. Dengan kuasa pengampunan darah Kristus. Saudara, saya pernah mencoba mengampuni orang atau memaafkan orang, biasa aja, ya udah saya ampuni kamu, saya lupakan. Oke, saya terima sorrymu. Tapi itu tidak terlalu kuat dibandingkan dengan saya mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, aku mengampuni dengan kuasa darah Kristus, dengan pengampunan Kristus yang mati di kayu salib. Saya mau ampuni dia sepenuh hati saya, supaya saya tidak lagi kotor hatinya, benci dan marah kepada dia. Saudara, di bulan Natal ini, adakah seseorang yang mengganjal hati saudara? Yang membuat saudara gak bisa bilang selamat Natal dan salam damai dengan sukacita. Mari saudara, kita bersihkan hati kita. Seputih salju. Ada sebuah lagu, ubah hatiku seputih salju. Seputih salju. Sampai seperti orang pakai alat pembersih dari kotor menjadi bersih. Mari saudara, ambil waktu. Bisa lihat Borobudur, bisa lihat pantai, bisa ngelihat gunung dari tempat dimanapun saudara berada. Sambil bayangkan Tuhan sedang membersihkan hati saudara menjadi bersih seputih salju dengan kuasa pengampunan Kristus. Sekalipun itu sudah lama, sudah 20 tahun yang lalu, lakukan saudara. Kalau belum pernah mengatakannya secara verbal, mengatakannya di dalam hati secara formal, Tuhan, saya mengampuni dia. Saya mengasihi dia dengan kasih Tuhan. Aku mengasihi engkau dengan kasih Tuhan. Seperti Yakub mengatakan, melihat wajahmu seperti melihat wajah Allah. Biarlah kita seperti Yakub melihat Esau yang siap-siap membunuh dia, dengan mengatakan di wajahmu aku melihat Allah. Sehingga selamat Natal dan salam damai bulan ini dan seterusnya
menjadi salam yang sungguh tulus dan diberikan dengan damai sejahtera. Saudara, mana yang lebih dulu? Ubah perilaku atau ubah hati kita? Seperti telur dengan ayam, kita gak bisa memilih mana duluan yang hadir terlebih dahulu. Tapi setidaknya kita mulai berpikir, kalau kita mengubah perilaku, maka kita gak bisa membohongi hati kita. Atau ketika kita mengubah hati kita, maka kita perlu menunjukkan lewat perilaku kita. Yang kedua, bukan hanya bersihkan hati, itu sebabnya Yohanes mengajak kita menjelang kedatangan Kristus kembali, menjelang kita mungkin berbaikan dengan seseorang, atau menjelang kita mendapatkan jodoh pilihan Tuhan atau pilihan kita yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita jaga perilaku kita perbaiki perilaku kita sesuai dengan sikap dewasa yang sesungguhnya perlu ada dalam diri setiap kita. Pura-pura? Bukan. Kita tidak diajak pura-pura. Kita diajak untuk berperilaku bukan kekanak-kanakan, tapi memiliki perilaku seorang dewasa. Seperti apa sikap seorang dewasa? Seorang dewasa adalah seorang yang berperilaku berani mengatakan sesuatu, berani melakukan sesuatu dengan menanggung berbagai resiko. Jadi untuk teman-teman yang nunggu kira-kira mau nembak atau enggak, tanggung resiko. Teman-teman yang sedang skripsi atau sedang tugas akhir atau sedang mau bikin paper di dalam kuliahnya, terjun, lakukan sesuatu, entah benar atau tidak yang kita tulis, baik atau tidak, lakukan dulu. Lakukan sesuatu sambil berpikir, sambil membersihkan hati, sambil berani melakukannya atau bahkan mengajak orang lain untuk melakukannya bersama-sama dengan kejujuran, dengan integritas, dengan kelihatannya kalau saya melakukan itu Tuhan bersama saya atau berseberangan dengan saya. Perilaku kita. Dan jangan lupakan, ini yang seringkali dilupakan oleh generasi muda, saudara-saudara. Bagaimana berperilaku sopan, bersikap ramah, karena melalui seperti itu justru orang bisa dimenangkan dan melihat Kristus di dalam kita. Saya pernah berjumpa dengan seorang muda yang datang ke rumah dia memberikan sesuatu sesuai dengan yang dia butuhkan, tapi begitu saya keluar dari rumah itu, tiba-tiba dia sudah menghilang dan menutup pintu rumahnya. Saya bilang, biasanya sih orang yang sopan itu tunggu sampai tamunya keluar. Kalau bisa dadah-dadah supaya dia tahu bahwa dia tamunya tahu bahwa dia dihargai. Saudara, sikap sopan seperti itu bukan sesuatu yang munafik, tapi itu sikap di mana kita belajar menghargai orang lain karena kita sendiri juga mau dihargai oleh orang lain. Nah, memang kekuatan dari ajaran orang-orang tua adalah terletak pada kesopanan. Nah, itulah yang kita perlu teruskan. Orang Kristen yang sopan, pemuda Kristen yang sopan, itu memenangkan hati banyak orang. Sekali lagi bukan dengan kemunafikan, tapi dengan sebuah sikap hati bahwa saya ingin menunjukkan bagaimana menjadi seorang pemuda Kristen, kaum muda, pengikut Kristus yang tidak bercacat celah dari perilaku kita masing-masing. Sejauh kita melakukan itu kepada dosen kita, bahkan orang bilang ada dosen killer, dosen yang tidak akan pernah memberikan nilai baik kalau kita tidak sopan. Sebetulnya bukan killer juga dia. Dia mengajarkan kesopanan, kaidah-kaidah yang dilupakan selama ini oleh kaum muda. Lakukan itu, hargai orang dengan tutur kata, dengan sikap, bahkan ada etika bergadget, saudara. Ketika misalnya saudara bergadget, jangan tinggalkan orang saat bicara dengan main game lain. Selesaikan pembicaraan, apa yang sudah kita mulai di sosial media ataupun di japri kita. Lakukan itu secara simpel dalam keseharian. Karena disitulah letak bagaimana kita memancarkan kasih Tuhan.
di dalam hati kita yang terlihat oleh banyak orang dan dirasakan. Saling menghargailah satu dengan yang lain. Jangan gunakan kekerasan seperti Yohanes bilang, jangan memeras orang lain. Jangan menagih lebih daripada yang seharusnya kamu tagih. Puaskan diri dengan apa yang kamu punya, dengan gajimu katanya. Jadi sikap konten juga penting dalam perilaku kita. Makan bukan all you can eat sampai sekenyang-kenyangnya, tapi secukupnya. Ingat doa Bapa kami, berikan makanan kami yang secukupnya Tuhan. Cukup tidur, cukup bekerja, cukup merencanakan sesuatu selanjutnya kehendak Tuhan yang jadi. Cukup makan dan minum, cukup menabung, cukup rekreasi, cukup memberikan waktu untuk orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Mari kita perbaiki perilaku kita sehingga mencerminkan Kristus yang hadir di dunia ini melalui saudara dan saya. The last but not the least, akhirnya saudara yang ketiga, bukan hanya kita diajak untuk membersihkan hati, menjaga atau memperbaiki perilaku kita. Yang ketiga adalah hasilkan buah pertobatan. David Bednar mengatakan, repentance is a sweet fruit that comes from faith in the Savior and involves turning toward God and away from sin. Maksudnya dia mengatakan pertobatan adalah buah yang manis yang datang dari iman atau hati kepada Kristus, yang melibatkan bagaimana kita berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara dengan usia saudara-saudara yang masih muda, logikanya saudara masih hidup panjang. Nikmati hidup, enjoying God, nikmati Tuhan yang ada di dalam hidupmu, berikan makna bahwa setiap kenikmatan itu datang dari Tuhan, sejauh itu sejalan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu bekal buat kita untuk kita menghasilkan hal-hal yang manis, yang indah, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Contoh, saudara-saudara, saya punya beberapa sahabat. Di setiap kali saya pergi ke satu tempat, satu kota, saya punya 1-2 sahabat. Persahabatan itu sangat manis dan indah. Kami meninggalkan satu dengan yang lainnya ketika saya pindah kota dengan hal-hal manis, dengan memori yang indah, dengan melakukan banyak hal-hal yang baik bersama. Nah, saudara, yang manis adalah ketika kami sudah lama berpisah satu dengan yang lain, puluhan tahun, ada persahabatan yang sudah sekitar 30 tahun lebih. Setiap kali kami bertemu, ada hal-hal manis yang kami katakan, yang kami lakukan bersama, bahkan mendorong satu sama lain. Salah satu persahabatan yang saya lakukan lebih daripada 30 tahun adalah persahabatan dengan seorang teman SMA yang pada waktu itu, saudara, kami senang bersama. Manis sekali. Hari ini sahabat saya memiliki suami yang harus diurus karena sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Dan kami hanya bisa bercakap lewat japri, pesan pribadi, atau melalui telepon sejenak ketika suaminya bisa sedikit ditinggal untuk bertelepon. Tidak sampai sebulan sekali. Tetapi yang kami lakukan adalah saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan. Manis sekali. Itu buah dari persahabatan. Ada buah dari kerjasama orang-orang yang pernah melakukan sebuah kerjasama yang indah. Teruslah melanjutkan relasi itu. Ada buah ketika saudara memiliki talenta, nilai yang baik, bahkan juga saudara menghasilkan uang dari pekerjaan itu. Lakukan itu buat pekerjaan Tuhan. Karena itu menjadi buah yang manis sebagai buah bagaimana kita percaya bahwa semua dari Tuhan, saya juga memberikan untuk Tuhan. Buah pertobatan, buah cinta kasih, buah persahabatan,
buah dari karya indah talenta yang Tuhan beri dalam diri kita. Itulah cara kita menunggu. Menunggu secara aktif bukan hanya sekedar berdoa, tapi doa juga secara aktif, di mana kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, kalau boleh saya minta ini, apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Secara aktif kita menunggu jawaban Tuhan. Secara aktif kita melakukan apa yang Tuhan mau sebagai cara kita menunggu doa kita, permohonan kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Niscaya, maka hari-hari kita menjadi hari-hari yang sangat berharga. Sehingga kita bisa mengatakan seperti Paulus mengatakan, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau saya harus tetap hidup, itu berarti bekerja, menghasilkan buah, dan buah itu tetap, bahkan bertumbuh, berkembang, menjadi manis, dinikmati oleh banyak orang. Mari saudara, hayati masa penantian di waiting room dengan cara melakukan segala sesuatu secara aktif. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang-orang di sekitar, menyelamatkan dunia yang Tuhan ciptakan dari kepunahan, dari kerusakan, dari bakteri dan virus yang siap mematikan dan menyerang kita. Mari hidup berkemenangan dengan hati saya siap bekerja buat Tuhan, bekerja menghasilkan buah, dan membuat orang melihat kasih Tuhan di dalam kita serta melalui kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang mengajak kami untuk secara aktif menjadi berkat buat dunia ini selama kami ada di dalam dunia ini. Kami berdoa ya Bapa, bersihkan hati kami supaya kami boleh menunjukkan bagaimana orang-orang yang disakiti dan terluka boleh juga memulihkan orang lain dengan pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan kami rasakan. Kami berdoa juga ya Tuhan, ajar kami untuk berperilaku di mana orang bisa melihat kasih Tuhan melalui kami, melalui kesopanan kami, melalui perjuangan kami memperjuangkan cinta kasih dan keadilan, melalui berbagai cara. Dan mampukan kami juga ya Bapa, sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati, di masa muda kami ini, untuk terus menghasilkan banyak karya yang manis, yang menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga dunia ini semakin mengalami hal-hal positif dari kami, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, keputusan kami, maupun hasil karya kami. Terima kasih Bapak, berkati kami, supaya kami juga menularkan kepada sebanyak-banyaknya orang bagaimana menunggu dalam waiting room di dunia ini dengan sikap aktif dan penuh cinta. Dalam Kristus yang memenuhi hati kami dengan cinta-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Teman-teman, saat ini kita memiliki kesempatan untuk mempersembahkan bagian yang terbaik dari berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita melalui QR Code yang sudah disediakan maupun melalui persembahan yang kita kumpulkan di tempat kita masing-masing dan akan kita bawa pada saat kita sudah bisa beribadah lagi di gedung gereja sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Atas kecukupan dari kasih-Mu penuh.
pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sang anak lemah. Syukur atas keluarga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan dalam duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita membawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah yang boleh kami panggil dalam nama Bapa, terima kasih karena berkat-berkat yang boleh Engkau percayakan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh memberikan bagian yang terbaik yang bisa kami berikan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan juga untuk keluarga indah yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat keluarga di GKI Ngupasan ini yang sudah boleh Engkau anugerahkan juga kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang luar biasa banyak di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati, sucikan dan kuduskan persembahan yang boleh kami berikan ini, supaya persembahan ini boleh layak dan kudus dan harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Saudara, mari kita mengarahkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Allah sumber segala yang baik, Allah yang turut campur tangan dalam hidup saudara. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menguatkan iman saudara. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat bertumbuh dan selamat menghidupi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.